Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya, video ini dapat saya buat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sri Andi Pratiwi, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, semester 2 kelas 2 angkatan 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dan dipercayakan untuk membawakan materi mengenai sumbangsi India terhadap peradaban dunia. Keberadaan peradaban India kuno bisa diketahui melalui penemuan-penemuan arkeologi di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kota ini merupakan pusat peradaban India pada masa lampau yang terletak di lembah Sungai Indus. Adapun yang akan saya jelaskan adalah beberapa peninggalan dan budaya India terhadap sumbangsinya kepada peradaban dunia. Yang pertama adalah agama Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan, dan filsafat, juga sistem pemerintahan kerajaan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan kerajaan. Monarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti kerajaan. Sistem kerajaan ini dibawa ke Indonesia oleh bangsa India. Yang ketiga adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta atau bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dari rumpun bahasa Indo-Eropa atau biasa juga disebut bahasa klasik India, yang merupakan salah satu bahasa Indo-Eropa yang paling tua. Kemudian yang keempat adalah Taj Mahal, merupakan monumen yang terletak di Agra, India. Menurut sejarah, monumen ini dibuat atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, yang menurut kisah, monumen ini dibuat sebagai mausoleum untuk istri tercintanya, Mumtaz Mahal, sebagai tempat pemakamannya. Dibangun sekitar tahun 1631 sampai 1648. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu olahraga pemanasan yoga. Yoga merupakan bahasa Sanskerta yuj yang artinya cara menyatukan diri. Merupakan bagian dari tradisi meditasi dari ritual dengan beragam gerakan fisik dalam masyarakat Hindu India. Olahraga ini juga sudah ada sejak ribuan tahun silam. Menurut pakar peradaban India di University of Chicago, David Gordon White, di buku Yoga in Practice, beliau mengatakan bahwa yoga adalah gabungan praktek-praktek fisik, mental, dan spiritual yang sudah eksis sejak masa kerajaan peradaban Sungai Indus. Sedangkan menurut pakar peradaban India asal Republik Ceko, Karel Werner, praktik yoga pertama kali dilakukan Siddhartha Gautama alias Buddha dalam buku Yoga and the Indian Philosophy. Hingga kini pakar dan sejarawan masih belum satu kata dalam hal ini. Tapi olahraga ini sudah dipakai dan dikenal di dunia hingga saat ini. Beberapa budaya atau peninggalan di atas atau peninggalan yang tadi saya bahas merupakan peninggalan dari India kuno yang beberapa masih digunakan dan dirawat hingga saat ini. Baiklah, itulah tadi sedikit materi mengenai sumbangsi India terhadap peradaban dunia. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, itu datangnya dari saya, dan saya sangat mengharapkan kritikan ataupun masukan mengenai materi ini agar nantinya dapat saya jadikan sumber yang benar dan dapat saya ajarkan ke orang lain. Terima kasih pula kepada Ibu dosen Susmihara yang telah mengajarkan mata kuliah sejarah dunia klasik di kelas saya. Terima kasih Bu atas ilmu-ilmunya.
Akhir kata, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan selalu menghampiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.